Boleh dong yang lain kasih tepuk tangan juga nih. Buat Tuhan Yesus dan buat Aldi dikit deh. Oke, shalom semuanya. Halo, hai, salam kenal. Aku akan share screen. Ini hopefully teman-teman semuanya di sini. Aku panggilnya teman-teman kali ya, atau bapak ibu. Teman-teman ya, biar akrab ya. Oke. Alright, ini hopefully teman-teman semuanya bisa lihat layar yang aku share. Hari ini kita kan ngomongin banyak ya, bukan sedikit ya tapi banyak, tentang managing stakeholder in church ya. Kalau tagline-nya gimana sih caranya untuk kita maintain kita punya energi ya teman-teman ya, maintain energi kita tapi bisa juga improving kita punya relationship. So teman-teman sebelum mulai, biar enak ya teman-teman ya, karena kalau kata orang-orang nih template-nya adalah apa, ada yang tahu? Tak kenal maka tak sayang ya. Oleh sebab itu aku kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. So nice to meet you ya teman-teman ya. Kali ini bukan meet you in person tapi meet you-nya pakai Zoom ya teman-teman ya. So it's nice to meet you all. Perkenalkan sekali lagi karena mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kepo gitu ya, ngeliatin Instagram siapa nih Keisha nih. Oke, kalau gitu kita kenalan langsung aja. Perkenalkan teman-teman, nama aku Keisha Denisa. Aku adalah istri dari salah satu yang ada di sini ya. Bukan Renaldi yang jelas ya. Tapi Renaldi lagi cari istri ya. Bisa aja ya. Ya, suamiku di sini ada Joshua ya. Dia cinta banget sama RLST ya. Kayak kalau darahnya di black, keluarnya RLST tuh. Nah, ya Joshua itu suami aku. Aku profesinya, profesi lagi kan. Aku sehari-hari kerjaannya jadi trainers ya teman-teman ya, bukan PT ya, bukan di fitness ya, bukan ya. Ini trainers di company. Sekarang aku kerjanya di, ya teman-teman pasti tahu ya, di show pipi ya, itu aku di sana ya. Si Oren ya, aku kerja di Oren sekarang jadi trainers di sana untuk bagian soft skill. Jadi sama seperti tema aku hari ini, kita akan bahas banyak tentang soft skill. Dan thanks God udah jalan 5 tahun ya jadi trainers, going strong ya teman-teman ya. Dulu inget banget tuh awal-awal pas lulus kuliah, idealnya gue pengen S2 deh gitu kan. And then at the end akhirnya diajak sama dosen nih ceritanya, dosen aku di S1 dulu di psikologi, diajak Kes, ayo Kes kerja sama gue. Oh oke deh mbak, siap gitu kan. Ternyata teman-teman, kenal duit tuh enak ya. Akhirnya 5 tahun dia jadi trainer ya, tapi bersyukur juga walaupun gak jadi S2 tapi karena jadi trainers akhirnya bisa ketemu sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Cie, bisa aja Keisha ya. Oke, tadi aku udah perkenalan ya teman-teman ya. Puji Tuhan juga di tahun kemarin udah jadi certified coach juga, udah certified human resource professional juga ya. All by grace ya. Oke. Tapi tadi udah perkenalan tentang aku juga mau kenalan sama teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Oke, bukan minions ya teman-teman ya, tapi mau kenalan sama teman-teman di sini. So, I want you all untuk rename yourself teman-teman. Silahkan rename yourself dengan nama panggilan ya, karena hari ini kita akan ngadain tes juga untuk tahu seberapa kepribadian gue itu apa sih selama ini. Jadi aku mau teman-teman juga kenali dirimu sendiri terlebih dahulu. So, silakan rename dulu namanya dengan nama panggilan. Ingat nama panggilan ya teman-teman, bukan nama panggung ya. Cukup nama panggilan aja, kemudian strip satu sifat yang menggambarkan dirimu teman-teman. Oke, misalnya Joshua, strip baik ya. Orang baik ceritanya ya. Terserah ya teman-teman ya, mau ganti namanya, oke, kayak nama panggilannya apa. Kemudian di strip satu sifat yang menggambarkan dirimu ya. Oke, Joshua adalah penyayang ya. Masa sih penyayang? Iya ya kok, benar-benar ya. Oke, silakan di rename dulu ya, boleh dipikirin dulu. Aku akan kasih waktu buat teman-teman berpikir ya,
1 detik, nggak ada yang bercanda ya. 5 menit deh, 3-5 menit deh ke depan, silahkan. Boleh dipikirin dulu mau ganti nama apa. Di sini ada Om Ed ya. Oh, Pak Edi, straightforward. Iya, kelihatan banget sih, Pak. Oke, Vinky yang seram. Oke, Maverick piah tampan ya. Piah tampan itu sifat ya, baru tahu ya. Kayak bebas tadi. Yang penting dapat istri ya nanti ya. Oke. Yang lain, yuk, aku tunggu ya teman-teman ya. Silakan diganti dulu nama, strip, kemudian satu sifat yang menggambarkan dirimu. Bebas, boleh apa aja ya. Aku juga deh ganti deh ya. Isya, Nah, kalau kata orang tuh Keisha tuh berenergi ya. Kayak energinya nggak habis gitu. Suruh ini habis ini, oke bisa bisa. So, oke, silakan teman-teman yang lain silakan di rename juga ya. Nama buat teman-teman yang baru datang silakan di rename terlebih dahulu. Namamu, nama panggilan, kemudian satu sifat apa sih yang menggambarkan dirimu. Kalau mungkin selama ini dia ngerasa dirinya baik hati gitu ya, silakan boleh ya. Atau sifatnya mungkin pemarah ya. Dia marah ketika melihat dosa misalnya. Waduh, kan serem ya. Tapi baik juga gitu kan, marah melihat dosa misalnya. Ya, oke, bebas ya teman-teman ya. Silakan diganti aja satu sifat yang menggambarkan dirimu apa aja ya. Oke, sambil berjalan nanti aku tunggu yang lain juga, silakan ya teman-teman ya. Diganti nama kemudian strip satu sifat yang menggambarkan dirimu. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai hari ini. Sebelum aku mulai materi kita hari ini, mungkin aku mau zoom cek dulu suara aku apakah terdengar dengan jelas teman-teman. Putus-putus. So far so good. Yang so far so good boleh dong kasih aku reaction jempol. Kayak suara radio. Oh ya, suara radio. Terima kasih ya. Oke, nanti tolong kasih QR code persembahannya aku dong yang. Enggak, bercanda ya teman-teman ya. Tapi kalau serius gak apa-apa ya. Oke, suara aku terdengar jelas ya. Dan untuk chatroomnya, karena nanti aku juga mau interaksi sama teman-teman semuanya. Untuk chatroomnya, apakah semuanya bisa akses? Kalau yang bisa, boleh dong kasih aku satu kata mengenai harimu hari ini di kolom chatnya masing-masing, coba. Kenapa? Nggak bisa ya? Chatroomnya bisa akses? Cannot? Oh, lagi di lock ya? Oh ya udah. Oh udah bisa ya. Coba cek dulu deh. Kita tes ombak ya teman-teman ya. Oke, coba tulisin ke aku satu kata yang menggambarkan harimu hari ini. Exhausting. Oke. Capek ya, Pinky ya. Fun. Senang. Ada lagi? Selain fun dan senang. Persiapan untuk apa, Di? Becek. Oh iya, hari ini hujan ya. Oke. Oh iya bener ya. 77 ya. Iya sih. Di Shopee sih tadi sibuk banget sih itu 77. Oke, hopefully berjalannya ke depan ya. Aku mungkin 1 jam kali ya teman-teman ya. 1 jam ke depan kita akan sama-sama berproses, sama-sama belajar juga. So hopefully hari ini nggak cuma Keisha doang nih yang cuap-cuap, tapi teman-teman bisa share juga pengalaman ya selama ini gimana. And if you have any question, boleh nanti langsung di raise aja ya. Dan mungkin aku mau invite buat teman-teman yang hadir, boleh yuk turn on your kamera, dinyalain nih kameranya biar kita saling kenalan. Yang memungkinkan aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya emang nggak memungkinkan ya wes nggak apa-apa. Tapi yang memungkinkan sinyal connectionnya oke, and then dalam keadaan yang bisa untuk nyalain kameranya, yowes nyalain kameranya. Wow, thank you loh teman-teman. Dan yang terakhir adalah your participation is valuable. Jadi aku berharap hari ini maupun teman-teman mau nyalain kamera, matiin kamera, tapi teman-teman bisa berpartisipasi aktif juga hari ini. So mungkin yang aku bahas hari ini
nggak seputar teologi ya teman-teman, yang mungkin agak berbeda dengan yang si Alma ini teman-teman dengar. Tapi kita akan lebih bahas ke area soft skill nih teman-teman. Tapi aku percaya soft skill yang kita bahas hari ini tentunya teman-teman bisa praktekin juga. Entah itu di gereja, ataupun di luar gereja, atau dengan siapapun juga. Gitu. Oke deh, kita langsung aja mulai ya teman-teman ya. Hari ini kita mau belajar apa? Ibaratnya ya teman-teman, kalau teman-teman pesen makan gitu misalnya di Shopee Food atau Gojek atau Grab yang lain-lain, pasti teman-teman harus masukin di awal tuh, di paling atas apa yang harus kita masukin teman-teman. Ada yang tahu? Oke, aku pasang ceban deh. Dari yang paling rendah. Cuman ada yang tahu teman-teman harus masukin apa? Boleh tulis di kolom chatnya masing-masing deh. Alamat, yes, exactly. Thank you, Fred. Betul banget. Tujuannya ya, teman-teman ya, mau kemana? So, hari ini aku juga mau kasih tahu ke teman-teman tujuannya kita mau ngapain. Ya, 1 jam nih kita ngomong cuap-cuap, diskusi, kita mau kemana ya. Jadi hari ini tujuannya ngapain teman-teman. So, by the end of this session, harapanku adalah teman-teman bisa know dulu your stakeholder mapping. Karena bicara tentang stakeholder, ya, bicara tentang kita berkomunikasi sama orang lain, kita juga harus tahu dulu mappingnya tuh kayak gimana sih. And then yang kedua adalah how to connect with their personality juga. Gimana sih caranya kita berkoneksi dengan orang lain? Gimana tuh caranya kita bangun relasi tanpa adanya rasa sakit hati, gunda gulana ya teman-teman ini. Nah, kita akan belajar hari ini. And then yang ketiga adalah identify communication approach. Mungkin teman-teman pernah nih ketemu sama orang and then belajar untuk ngomong sama orang tersebut and then ngerasa kok kayak gue nggak nyambung ya sama nih orang ini ya. Pasti pernah ya ngerasa gitu ya teman-teman ya. Aku pun juga pernah. Dari why hari ini kita mau belajar nih. Ternyata setiap orang tuh punya communication approach-nya masing-masing loh. So, gimana caranya? Nanti kita akan lihat sama-sama. So, 3 hal ini yang kita akan, tujuan kita sama-sama teman-teman tentang know, connect, and juga identify. So, kita akan langsung masuk aja yang pertama-tama ya, yaitu know your stakeholder mapping. Di tanganku ada bola, teman-teman. Lihat, ada bola di sini. Lihat, ada bola? Gak ada ya, karena ini bola bayangan. So, di bola bayangan ini, aku akan lempar ke satu orang, dan orang yang menerima bola yang aku lempar, dia harus tangkep, oke, and then menjawab pertanyaan aku. So far so good teman-teman? So far so good ya. Oke, kalau gitu aku mau lempar dulu bola ini ke yang paling ganteng di sini deh ya, suamiku dong. Ayo suamiku, ini bolanya, tangkap. Up. Oke. Bagus sekali ya. Oke. Joshua, menurut Joshua stakeholder tuh apa sih? Pemangku kepentingan. Mau, oh ya, ini Google Translate banget ya. Ya, orang-orang yang berkepentingan. Kalau konteksnya di gereja mungkin kayak gembala, pengerja, dan aktivis gitu. Oke, thank you Joshua buat jawabannya. Sekarang aku akan kasih privilege buat suamiku. Kau boleh lempar bola ini ke siapapun dan dia juga harus nangkep dan jawab pertanyaan yang sama juga. Mau lempar ke siapa? Oke, aku lempar ke si J Sukamager. Oke, silakan si J suka mager. Dilempar dulu dong, Jos. Aduh, Jos. Bolanya. Oke, silakan kok si J. Somehow di pikiranku pemegang saham. Pemegang saham ya. Bisa jadi, ya kan? Who knows ya, teman-teman ya. Oke, thank you Ko si J. Boleh deh satu kali lagi deh. Ko si J mau lempar ke siapa? Oke, biar seru yang buka kamera ya. Aku mau lempar ke Pak Ed. Om Ed straightforward gitu ya. Oke, silakan Om Ed. Oh, masih Mana bolanya? Udah nih, 1, 2, 3. Ha! Waduh, dilempar balik. Stakeholder yang punya andil. Yang punya andil. Yes. Oke. Kira-kira siapa tuh, Pak? Konteksnya perusahaan pemegang saham tadi si Pastor CJ udah sebutkan. Oke. Kalau di konteks gereja mungkin ya semua yang terlibat di dalam
organisasi gereja itu kali. Oke, nggak apa-apa. Thank you, Pak Edi. Mungkin boleh bisa lempar balik ke saya nih, Pak. Nih lempar. Yes, oke. Terima kasih ya Pak Edi yang suka kasih saya diskon ya untuk warnain rambut. Oke, teman-teman, bicara tentang stakeholder mapping, kita akan bahas dulu di awalnya nih. Sebenarnya, siapa sih itu stakeholder? Kalau kita bicara tentang kehidupan kita nih, teman-teman, siapa stakeholder di hidup kita? Ada yang mungkin jawabnya nyokap gue, ya. Karena kalau nggak ada nyokap nggak ada yang kasih makan nih, misalnya. Atau istri, suami, atau misalnya adik, kakak, dan banyak hal. Sebenarnya teman-teman bicara tentang stakeholder, ini sebenarnya kita lagi ngomongin tentang semua orang yang berhubungan sama kita. So, nggak cuma tentang kayak misalnya yang berhubungan stakeholder adalah mereka yang berjasa dalam hidup kita gitu ya teman-teman ya. Nggak juga gitu ya teman-teman. So, bicara tentang stakeholder ini adalah semua orang yang berhubungan sama kita. Bisa siapa? Bisa orang terdekat, bisa saudara, bisa OB misalnya di kantor, itu juga stakeholder kita loh teman-teman. Bisa misalnya orang yang tukang parkir misalnya, ya, dia juga stakeholder di rumah kita. Jadi stakeholder itu bicara tentang semua orang sebenarnya, yang punya andil, yang punya hubungan di dalam hidup kita. So gimana caranya nih teman-teman? Tentunya dari semua stakeholder yang kita punya, kita harus mappingin nih teman-teman. Gak bisa dong kayak misalnya kita memperlakukan keluarga kita gitu ya teman-teman, dengan kita memperlakukan misalnya orang yang kita nggak pernah kenal sama sekali, itu sama. Gak mungkin bisa sama teman-teman. Kita harus belajar untuk mappingin, karena balik lagi, energi kita tuh terbatas ya, waktu kita juga terbatas. So gimana cara yang mappingin itu semua? Dengan stakeholder management. Oke. So, apa sih itu yang dimaksud dengan stakeholder management? Stakeholder management ini adalah definisinya. So, aku mau minta tolong mungkin sama Fred yang impulsif, mungkin boleh bacain ini buat kita semua. The process of maintaining good relationship with the people who have most impact on your work. Communicating with each one in the right way can play a vital part in keeping them on board. Oke, thank you Fred. So, teman-teman, bicara tentang stakeholder management, sebenarnya itu adalah proses loh. Oke, jadi ini bukanlah sesuatu hal yang instan. So, namanya kalau kita mau bangun hubungan sama orang lain, jangan berharap itu ada yang instan ya, teman-teman ya. Oh ya udah gue kasih duit aja nih, pasti punya hubungan yang baik sama gue besoknya. Belum tentu ya. We need proses juga ya teman-teman, gak ada yang sehari semalam. That is why stakeholder management tuh juga bicara tentang proses. Proses untuk apa? Maintaining kita punya good relationship. Yang namanya maintain pasti ada jatuh bangunnya juga, ada lagi, asik banget nih gaul sama lo atau pergi sama lo, tapi ada momen-momen kayak, ih kok lo orangnya kayak gitu ya, baru kelihatan misalnya. So, bicara tentang stakeholder management, sebenarnya kita maintaining good relationship dengan orang-orang siapa? Orang-orang yang punya impact terhadap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya. Seberapa besar sih impactnya? Dengan cara apa? Dengan communicating, teman-teman. Berkomunikasi. Akan tetapi, in a right way. Oke? Dengan cara yang benar. Oke? Yang baik itu belum tentu benar. So, bicara tentang stakeholder management, berarti kita harus communicating in the right way. So, kita bisa play nih, teman-teman, vital part-nya di mana, ya. Kapan kita harus terbuka, misalnya. Kapan kita harus, mungkin nggak semuanya kita bisa ceritain ke orang lain. So, teman-teman, bicara tentang stakeholder management, ini adalah bicara tentang proses kita maintaining good relationship dengan others. Nah, ini aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, kenapa sih kita perlu maintaining kita punya stakeholder? Ada yang mau bantu jawab? Coba aku mau tanya sama dia Elizabeth deh, boleh deh. Hai Elizabeth. Panggilannya Dewi. Ya, halo.
Sorry, tak boleh on cam. Oh yes, it's okay, gak apa-apa. Oke, bicara tentang stakeholder kan ini adalah semua orang yang berhubungan sama kita. Kenapa sih kita harus maintain itu? Karena mau menjaga diri kita, Oke. jaga diri kita dari burnout maybe, dari ya burnout, dari kecewa, dari capek yang kelewatan ya burnout lah ya. Ya itu sih. Oke, jadi Itu kayak kita punya jaga diri. support system gitu ya, Del ya? Why do we need? Maksudnya menjaga stakeholders dari diri kita Bukan, atau manage stakeholder tuh kita harus managing kita punya stakeholder. Kan stakeholder tuh orang-orang yang berhubungan sama kita nih. oh Kenapa sih kita harus bangun hubungan sama orang-orang yang berhubungan sama kita? Gitu. oh ya ya karena kita makhluk yang sosial ya. Ya, benar ya. Berarti tadi support system. Bersistem ya. Oke, ada lagi mungkin mau di-share? Nggak ada, itu aja. Oke, thank you. Kalau gitu aku mau tanya sama, ada yang mau sharing mungkin? Kenapa sih kita perlu maintain kita punya stakeholder, teman-teman? Pria tampan deh, boleh deh, pria tampan. Kenapa Saya pria terpanggil. tampan? Kita perlu managing kita punya stakeholder, orang-orang yang berhubungan sama kita nih. Halo. Oke, suara saya terdengar jelas. Soalnya tadi putus-putus, sorry. Oh, oke. Jelas. Halo. Oke. Kita perlu manage stakeholders karena ya benar tadi kita makhluk sosial, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kedepannya ya juga kita sebagai, misalnya kita ngomong dalam konteks gereja, kita harus saling bekerja bersama untuk mencapai visi yang dimana gereja kita bertempat gitu loh. Jadi tidak bisa berjalan kalau sama-sama tidak ada hubungan yang baik gitu. Oke, so working toward the goals ya. Ya. Oke, thank you Aldi. Good points. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang tadi teman-teman udah sebutin itu aku udah rangkum nih ya. Kenapa sih kita perlu managing kita punya stakeholder? So, yang pertama-tama tentunya adalah building mutual understanding, teman-teman. Kalau kita nggak mau nih, sekarang kan lagi zamannya cut off ya, teman-teman ya. Nggak cocok dikit ya udah potong gitu ya. Nggak suka dikit ya udah nggak usah ditemenin lagi. At the end ya udah kita akhirnya nggak punya tuh teman-teman orang yang bisa kita percaya, orang yang dimana kita bisa mengerti kita, dia juga kita ngerti dia ngerti kita gitu ya teman-teman. Kita nggak pernah punya orang yang bisa kita percaya, tempat untuk kita cerita karena kita cut off semuanya. So kita perlu manage kita punya stakeholder, teman-teman. Di gereja pun juga sama ya. Jangan misalnya kalau orang yang mungkin udah beda nih sama kita nih pandangannya atau apa, ya udah deh, kayaknya gue emang nggak cocok sama lo, ya udah gue nggak usah temenan gitu. Nggak juga ya teman-teman ya. Nanti aku akan kasih tahu gimana caranya untuk kita mapping sebenarnya ya dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. So yang pertama-tama adalah kita building mutual understanding sebenarnya. Oke? And then the second one adalah gimana caranya kita semua, balik lagi, kita dapat support juga teman-teman. Help to shape our goals and project. Kita tuh nggak bisa sendiri aja teman-teman. Bahkan Tuhan pun juga nyediain penolong kan buat si Adam. Karena Tuhan pun juga sadar bahwa manusia emang nggak bisa sendiri. Kita pun juga sama sebenarnya. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. So, kenapa kita perlu manage kita punya stakeholder adalah help to shape our goals, our project. Mungkin selama ini kita sebenarnya udah ada nih goalsnya, visinya, kita udah tahu kita mau ngapain dimanapun kita berada. Tapi dengan ada orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mungkin bisa Tuhan hadirkan untuk mempertajam sebenarnya visi yang kita punya, mimpi yang kita punya, goals yang kita punya, even project yang kita punya, teman-teman. And the last one adalah future-nya ke depan, getting ahead for the next step. Seringkali dengan adanya orang-orang yang ada di sekitar kita, itu kayak mereka mungkin adalah orang-orang yang bakal menarik kita nih untuk yuk jalan ketika kita takut gitu ya,
aduh bisa nggak ya, atau aduh kayaknya nggak enak nih. Tapi dengan ada orang-orang di sekitar kita, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang nanti akan narik kita untuk sini jalannya, ini gue kenalin sama ini, sini gue bantu, dan segala macamnya teman-teman. So, bicara tentang stakeholder management, kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, kita bisa ngatur ini semuanya dengan baik, maka kita bisa winning the resources. Oke, kita bisa menggapai apa yang sebenarnya mungkin memang sudah Tuhan sediain buat kita. Winning the resources, teman-teman. So, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mapping sebenarnya. Ini aku ambil dari Mendello. Dia nulis buku juga, judulnya tentang environment scanning. Jadi, the impact of stakeholder concept itu kayak gimana sih? So, teman-teman, sebenarnya kita bisa bagi ke dua area ini. Yang pertama-tama adalah power, ya. Seberapa power, power tuh bicara tentang apa sih? Power tuh bicara tentang seberapa sih besar impact-nya orang tersebut di dalam hidup kita, atau mungkin dalam hal-hal yang kita kerjain. Itu bicara tentang power, teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya interest. Dimana seberapa tertarik sih dia dengan apa yang kita kerjakan, atau seberapa tertarik dia dengan hidup kita. Nah, ini ada kolom-kolomnya, teman-teman. So, kolom yang pertama, ini adalah kolom di mana mungkin dia punya high power nih, teman-teman. Secara impact, kehadiran dia itu impact-nya tinggi banget dalam kehidupan kita. Tapi mungkin ya, teman-teman ya, secara interest, dia mungkin low sebenarnya di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi nggak interest banget, tapi dia punya power yang cukup tinggi nih, impact-nya besar nih. Kalau nggak ada dia dalam hidupku, waduh, nggak gajian nih misalnya, gitu teman-teman ya. So, apa yang harus kita lakukan untuk hal-hal itu, orang-orang yang ada di sana, kita bisa keep satisfied. Oke. Nah, tapi kita punya juga nih teman-teman, orang-orang yang mungkin interestnya tinggi banget nih dengan kehidupan kita ya. Kepo ya, setiap hari nanyain misalnya, atau nge-stalkingin, yang ngeliatin gitu ya. Jadi interestnya tinggi banget nih, tertarik banget sama hidup kita. Tapi mungkin secara power ya teman-teman ya, secara impact-nya besar atau enggak dalam kehidupan kita, ya mungkin ya low, nggak tinggi-tinggi banget. So, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sana? Kita bisa keep inform aja. Oke, cukup ngabarin ya. Oke, tapi teman-teman, ada juga nih di bagian yang sebenarnya orang-orang yang low interest di dalam hidup kita ya. Dia nggak tertarik banget sebenarnya dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tapi secara power pun dia juga low, teman-teman. Nggak besar juga, nggak ada power apa-apa di dalam hidup kita. Ibaratnya kayak cuma followers misalnya di Instagram atau teman-teman di Facebook yang kita nggak tahu dia siapa gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa masukin di monitor aja. Jangan kasih effort yang terlalu besar di sana, teman-teman. Minimum effort aja. Tapi untuk orang-orang yang secara impact-nya dia itu besar di dalam hidup kita ya, secara interest pun dia benar-benar peduli, care sama kita, maka orang tersebut masukkanlah ke dalam manage closely. But sadly ya teman-teman, seringkali yang terjadi adalah kita kebanyakan buang energi kita tuh di mana sih? Seringkali justru kita tuh ngebuang energi kita tuh di sini loh. Orang-orang yang sebenarnya ya mungkin secara power mereka nggak ada impact apa-apa dalam hidup kita gitu loh. Secara interest pun bisa jadi mereka nggak interest sama sekali dalam hidup kita. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk nyenengin mereka semua, teman-teman, untuk buang energi kita di sana. So, hari ini mungkin kita belajar juga ya, teman-teman ya. Ada beberapa orang, memang kita sebenarnya kita harus tahu juga bahwa limitnya kita tuh sampai mana sih untuk menyenangkan orang-orang itu gitu ya. Nah, sadly juga ya, teman-teman, kadang di gereja pun juga sama. Ya, kadang ya I can say juga ya, karena aku live as a pastor daughter juga ya teman-teman. Kadang aku sedih juga gitu ya ngelihat orang-orang yang wah kalau ke gereja gitu ya bisa tuh ya teman-teman ya
buang 24 jam di gereja ya. Tapi keluarganya nggak tahu mana gitu ya. Anaknya kalau di sekolah minggu, ya ampun, guru sekolah minggu sampai mau nangis ya. Kenapa ini bisa begini gitu ya teman-teman ya. So, kita harus lihat juga sebenarnya di mana sih kita bisa menaruh energi kita yang paling banyak. Siapa orang-orang yang sebenarnya impact-nya besar banget loh dalam hidup kita. Siapa orang-orang yang sebenarnya memang benar-benar peduli dengan hidup kita. Dan mana juga orang-orang yang sebenarnya mereka nggak ada efek apa-apa. Atau nggak ada power apa-apa, nggak ada interest apa-apa juga dalam hidup kita. So, hari ini mungkin aku mau sedikit challenge juga buat teman-teman yang hadir di sini ya. Teman-teman dari LHST, silakan try it yourself teman-teman. Mulailah untuk list down kita punya stakeholder. Siapa sih orang-orang yang berhubungan langsung di dalam hidupku selama ini? Dan coba deh untuk mappingin mereka tuh sebenarnya masuknya di mana? Apakah di monitor? Apakah di manage closely? Atau yang di bagian ya udah keep them satisfied aja deh? Atau yang mana teman-teman? So, belajar untuk list down ya, kita punya stakeholder, dan cobalah untuk prioritize them. Nah, dari sini teman-teman kalau kita sudah mapping, yang kedua yang aku bisa sharing ke teman-teman semuanya adalah yuk sama-sama kita connect. Bangun koneksi dengan orang-orang yang mungkin ada di manage closely itu loh teman-teman. Gimana caranya untuk kita bisa connect dengan their personality. So, aku mau kenalin sama teman-teman semuanya. Ini adalah Dr. William Moulton. Dia pencipta dari Emotion of Normal People, ya teman-teman ya. Yaitu mungkin teman-teman selama ini udah pernah dengar yaitu DSC. Ada yang udah pernah ikut tesnya? Ya, suamiku pasti ya. Aku tes dulu pasti. Oke. Aldi juga pernah ya. Aldi juga pernah, tapi bisa jadi berubah-berubah loh teman-teman dari apa yang udah kita tes ya. So, si William ini dia membagi untuk connecting personality menjadi 4. Ada yang dominance ya, ada yang influence, ada yang steadiness, dan ada juga yang compliance ya. Si pemikir atau yang si kritis itu ya teman-teman ya. So, hari ini aku juga mau teman-teman semuanya sebelum kita connect personality dengan orang lain, kita connect dulu dengan diri sendiri ya. Kita self checking dulu nih teman-teman. Gue tuh personality-nya kayak apa ya? Nah, silakan teman-teman boleh scan. Tapi biar mempermudah, aku stop share dulu ya. Aku akan kasih langsung linknya. Jadi kita bisa tes sama-sama ya. Oke, so teman-teman boleh lihat di kolom chatnya masing-masing. I already send it to you all. Jadi teman-teman bisa diklik dulu untuk linknya. Jangan dikerjain dulu ya teman-teman, karena nanti aku akan coba untuk pandu biar nggak salah langkah ya teman-teman ya. Oke, sudah bisa kebuka semuanya. Kalau bisa diklik maka keluar tampilannya seperti ini. Sudah? Yang udah boleh dong kasih aku reaction jempol atau any reaction boleh. Sudah berhasil teman-teman untuk diklik biar kita self checking juga. Jangan khawatir, tesnya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. So hopefully lebih mudah jadinya karena pasti bisa dimengerti ya. Oke, kalau berarti hampir sudah semuanya, aku mungkin mau ini kali ya. Pandu teman-teman semua untuk cara ngerjainnya gimana. Jadi instruksi pengerjaannya ini gampang ya teman-teman ya. Nanti akan ada 4 pernyataan tentang dirimu. Oke. 4 pernyataan ini silakan diurutkan teman-teman. Yang paling atas itu adalah yang paling sesuai dengan diri kita. Dan diurutin sampai yang paling bawah teman-teman. Yang paling tidak sesuai dengan diri kita. Oke. Sampai sini jelas teman-teman? Jadi silakan diurutkan ya. Yang paling atas itu yang paling sesuai. Sampai yang paling bawah itu adalah yang paling tidak sesuai. Oke. Dan silakan kerjain tes ini nyaman ya teman-teman. Jangan berandai-andai harapannya di masa depan ya teman-teman ya. Silakan nilai dirimu dengan keadaanmu saat ini atau keadaan di masa lalu. Jangan di masa depan. Karena kalau di masa depan nanti nggak valid ya teman-teman ya. So silakan dinilai dulu berdasarkan
diri sendiri saat ini ataupun di masa lalu. Dan harus jujur ya teman-teman ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, kalau gitu selamat mengerjakan teman-teman. Boleh diklik di mulai sekarang. Oke. Oke, buat teman-teman yang sudah selesai, teman-teman boleh tulis di kolom chatnya masing-masing yang paling tinggi apanya ya, D, I, S, atau C. Yang persenannya paling tinggi ya teman-teman ya, biar kita saling kenalan juga di sini. Oh lu tuh D, oh lu tuh I gitu ya. Yo, silakan boleh di share di kolom chatnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, Joshua udah, kalau CJ yang suka mager udah, Aldi juga udah, Cileni udah. Yang lainnya aku masih tunggu ya. Oh ternyata Cileni tuh DI ya. Oke. Silakan boleh diisi dulu waktunya, mungkin 5 more minutes kali ya teman-teman ya. Oke, Cileni ada temennya nih, Caleb juga sama ya, DI ya.
Ini yang lain gimana teman-teman? Oke, ada ya C dan D. Wah, jarang nih C dan D ya. DI, mostly DI ya ternyata ya. Oke, ada lagi yang lain? Enough? Alright. Buat teman-teman yang masih ngisi, nggak apa-apa, dilanjutin aja dulu. Kita akan move on dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa sih D itu ya? D itu gimana sih? I itu gimana sih? S itu gimana? C itu gimana gitu ya teman-teman. So hari ini aku mau share sebuah video yang mungkin bisa ngebantu teman-teman untuk dapat gambaran besarnya. Oh ini loh orang D, ini I, ini S, ini C gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama ya teman-teman. Hi guys, welcome back to CTRL Z. Kamu pemarah atau pemalu? Atau kamu ngomong mulu? Atau santai aja gitu kayak di pantai? Kamu mau psikotes, tapi nggak punya uang. Mau yang gratis kan? Swipe up! Itu bukan Instagram. Tahu gak sih guys, di dalam ilmu psikologi ada 4 tipe personality manusia. Dominant, influence, stable, and compliant. Dan kamu adalah salah satu dari tipe personality itu. Penasaran dong kamu yang mana? Semuanya tergantung gimana kamu menanggapi lingkungan dan situasi yang lagi kamu hadepin. Sebelum kita kasih tahu, jangan lupa subscribe dulu ya. Let's get started. Let's say kita sedang berada di kantor. Ada satu karyawan yang selalu terlihat tergesa-gesa. Di mejanya banyak banget dokumen. Dia terlihat begitu serius sama kerjaannya. Waktu kita perlu bantuan atau sekedar pengen tanya, sering banget dia lagi sibuk. Atau dia bakal bantu dengan sedikit menjelaskan. Bahkan mungkin mengambil kerjaan kita dan ngerjainnya sendiri. Supaya dia bisa pergi karena ada tugas lain yang harus dia kerjakan. Dia adalah seorang yang tegas dan berani mengambil pekerjaan yang berisiko sekalipun. Dia adalah tipe dominant. Sekarang kita bahas tipe yang kedua. Oke, bayangkan kamu adalah karyawan baru di kantor. Kamu anak baru ya? Larissa, nama kamu siapa? Muncullah seorang yang sangat ramah. Semua orang di kantor kenal sama dia. Orangnya lucu, suka ngomong, sampai kadang menjadi sedikit nyebelin. Orangnya sangat ekspresif ketika bercerita tentang apa aja. Dia yang ngejelasin ke kamu tentang semua ruangan di dalam kantor. Benar-benar orang yang sangat menyenangkan. Dia adalah tipe influence. Pintu lift terbuka. Teman kamu mempersilahkan kamu keluar lift lebih dulu. Seorang teman yang bisa diandalkan. Walaupun mereka adalah seorang yang pendiam, namun dia adalah teman curhat yang sangat bisa dipercaya. Ketika kamu dimarahin sama bos, dia adalah orang yang mampu menghandle situasi dengan tenang dan minta maaf kalau dia salah. Dia adalah tipe stable. Walaupun terbilang pendiam, mereka adalah jenis kepribadian yang sangat loyal dan bisa dipercaya loh. Nah, kamu punya nggak sih teman yang sangat tertutup? Atau itu kamu? Orang yang suka kerja sendiri di ruangan yang cuma ada dia sama kerjaannya. Orang yang gak suka dengan sorotan dan gak suka diagung-agungkan. Orang yang detail banget dalam ngerjain sesuatu dan gak suka diganggu. Pas waktunya diskusi, dia adalah orang yang gak suka banyak bicara. Tapi percaya deh, di dalam otaknya, dia lagi mencerna setiap kalimat yang kalian ucapkan. Kadang dia baca juga loh gerak tubuh kamu. Apa kamu lagi bohong atau tidak? Dia adalah tipe compliant. Nah, itu tadi 4 kepribadian yang ada di setiap diri manusia.
Ayo, kamu udah tahu belum kamu yang mana? Tenang, gak ada yang bagus atau yang jelek kok. Karena setiap manusia itu terlahir unik. Dan dari keunikan itu kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Jangan lupa like dan komen di bawah. Oke, sampai sini udah mulai jelas ya teman-teman ya. D itu apa, I itu apa, S apa, C apa. Ada yang bisa tebak gak aku apa? Ada yang bisa D. D banget ya. Tapi bukannya Ya, aku Asia tuh- juga ramah gitu. Yang tadi apa yang menyambut orang-orang, iya nggak sih? Bersemangat. Yes, betul. Iya, betul Kosije, thank you. Karena Kosije nih C banget ya, mengamati orang-orang ya ceritanya ya. Yes, betul. Aku tuh I mentok ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin beberapa orang I-nya paling 70-80% gitu ya. Si Keisha ini bisa 96% ya teman-teman ya. Jadi benar-benar I-nya tuh mentok banget ya. Nanti kita belajar ya teman-teman ya. Sebenarnya dia itu apa sih? Karena basically sebenarnya teman-teman, kita semua itu ada DSC-nya. Kita ada sisi dominannya ya, kita ada sisi influence-nya. Ada sisi steady-nya juga, ada sisi compliance-nya juga, tapi mungkin persenannya satu sama lain itu agak berbeda teman-teman. Tapi dari situ justru keunikannya ya. So yuk kita belajar sama-sama DSC itu kayak gimana sih? Kalau kita lihat yang ada di sekitar kita tuh seperti apa ya. So teman-teman, DSC ini aku punya background-nya nih atau bagannya ya untuk buat teman-teman jauh lebih memahami. Orang yang D biasanya adalah orang yang direct teman-teman. Mereka tuh nggak suka yang namanya bertele-tele ya, nggak to the point. Karena orang yang D sukanya yang to the point. Lo pengennya apa, ya udah sini gitu ya. Di gereja pun biasanya orang-orang yang D ini mereka cenderung terkesannya ih kok bosi sih nyuruh-nyuruh orang, padahal sebenarnya enggak gitu ya teman-teman. Emang orangnya emang dominan aja. Mereka cenderung orangnya direct aja kalau ngasih sesuatu gitu ya. Jadi terkadang orang-orang yang di D ini bukan berarti mereka nggak bisa ngonselingin orang ya teman-teman ya, bukan seperti itu. Karena kan konseling kan sebenarnya teknik ya, tapi secara personality memang orang-orangnya adalah mereka yang suka lebih banyak action dulu. Oke, suka action dan lebih cenderung suka terhadap hal-hal yang task oriented daripada people oriented. Nah, agak beda nih teman-teman, agak lain dengan orang-orang yang I. Orang-orang yang I mereka juga suka gerak gitu ya. Oke, yang pokoknya kalau misalnya disuruh apa gitu ya, sama diminta tolong sama orang lain, I sama D itu pasti yang akan cepet-cepet buat bantuin orang lain. Karena mereka adalah orang-orang yang action dulu, ngelakuin dulu sesuatu. Orang-orang yang I mereka adalah people oriented teman-teman. Mereka orientasinya ke people. Jadi ada kecenderungan untuk pengennya nyenengin semua orang, pengennya bikin orang lain happy. Padahal kan gak bisa ya teman-teman ya. Siapa yang bisa bikin semua orang seneng ya? So ini rata-rata orangnya itu emang seperti itu. Agak sedikit takut dengan yang namanya rejection. Mereka cenderung inovatif ya, talkative, suka banget ngomong, suka cerita ya teman-teman. Walaupun yang lain udah cerita, tapi dia pasti akan bawa semuanya itu ke ceritanya dia. At the end yang dibahas dia lagi, yang banyak ngomong dia terus ya, itu orang yang I. Dan impulsif biasanya. Mereka tuh yang biasanya akan ngajakin kayak lain, yuk kita kesini yuk, oh oke, yuk ikut gitu ya. Semuanya bisa ikut tuh sama dia ya, saking influence-nya teman-teman. Dan impulsif, bisa tiba-tiba ke dari Kelapa Gading misalnya tiba-tiba ke Gading, tapi Gadingnya Gading Serpong misalnya gitu ya. Seimpulsif itu teman-teman. Nah, ada juga nih orang-orang yang S. Biasanya orangnya I tuh temenannya sama orang yang S. Makanya aku dengan suamiku kita menikah ya teman-teman ya. Karena biasanya orang yang I cerita, yang S tuh yang dengerin. Mereka cenderung akan berikan minimum effort untuk membalas. Oh gitu ya, oke. Terus gimana gitu, yang si I-nya cerita terus ya teman-teman ya. Nah biasanya I itu temenan sama yang S. Atau yang I temenan samanya yang D teman-teman. Nah ada juga nih orang-orang yang compliance. Mereka seringkali dianggap sebagai orang-orang yang tukang kritik. Padahal sebenarnya enggak. Mereka emang suka hal-hal yang berbau data,
yang ada buktinya, yang nyata gitu loh. Bukan yang cuma omdo doang, yang nggak ada buktinya sama sekali, nggak isinya argumentatif doang, tapi ada pembuktian yang jelas, ada datanya, ada penelitiannya. Mereka adalah orang-orang yang sistematik, data driven, dan mereka suka dengan perhitungan memang. Ini pro-nya apa ya, cons-nya apa ya. Nah, itu orang-orang yang C. Nah, biasanya teman-teman yang slack di gereja ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah orang-orang yang D sama orang-orang yang S nih, teman-teman, yang bertolak belakang ya. Karena orang-orang yang D ngelihat orang yang S, ih lemot banget sih lo gitu ya. Lama banget sih mutusinnya gitu ya. Sementara orang yang S melihat orang yang D itu kayak, ih kok ngebosi banget sih nyuruh-nyuruh, padahal ya emang orangnya aja yang kayak gitu ya teman-teman ya. Atau yang orang yang I sama orang yang C nih, orang yang I suka ngomong ya, teman-teman suka cerita, nanti akan dibalas sama orang yang C, masa sih, mana buktinya, mana datanya gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya tuh seleknya di sana. Tapi teman-teman, good newsnya semuanya tuh bisa dipelajari, semuanya ini bisa kita gabungin sebenarnya. Kenapa? Karena balik lagi, manusia itu ada 4 partnya ini loh. Kita bisa belajar sebenarnya satu sama lain. Kalau ketemu sama orang yang D gimana? Kalau ketemu sama orang yang I gimana? Apa yang harus saya ngomongin ya? Apa yang mesti dilakuin kalau ketemu sama orang yang S biar dia yakin, atau ketemu sama orang yang C biar dia yakin tuh gimana? Dan sebagainya. So, belajar tentang DSC ini ya teman-teman ya. Kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri, kita kenal juga tentang orang lain sebenarnya. So, abis ini aku akan bagi teman-teman semuanya ke dalam breakout room, kalau masih possible waktunya. Kira-kira memungkinkan nggak ya teman-teman ya? Sekarang udah jam 9. Oke, kayaknya sih emang nggak keburu sih ya teman-teman ya. Cuma ya udahlah, kita skip aja untuk ininya karena udah mau jam 9 malam juga. So sebenarnya di discussion ini nanti aku pengennya sih teman-teman kalau bisa habis dari ini teman-teman lihat juga DSC tuh kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi kita belajar untuk berempati ya teman-teman, satu sama lain. Dan kadang kita juga harus berempati sama diri kita sendiri gitu ya. Kalau ngerasa kenapa sih kok gue ditolak mulu sama, kalau misalnya ada orang yang jutek aja sama gue, kenapa ya kok gue kepikiran sampai nggak bisa tidur. Ya siapa tahu emang kita orangnya mentok gitu ya, ngerasa kalau misalnya dimusuhin atau dijauhi orang lain kok rasanya dunia hancur misalnya ya. Ya emang mungkin kita harus berempati juga sama diri kita sendiri untuk sadar, oh iya emang gue orangnya nggak boleh terlalu banyak main di feelingsnya misalnya. Jadi kita harus kenalin juga nih kita punya strength and weakness-nya teman-teman. Oke, C-nya 93% ya, Coach J ya. Oke, kalau gitu teman-teman, ini yang ketiga sebenarnya. Sedikit tips juga buat teman-teman gimana caranya untuk communication approach-nya. Ini kita masuk ke yang si D dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada di antara teman-teman di sini punya pasangan D, atau ketemu dengan orang yang D di gereja, atau di kantor, atau dimanapun juga, communication-nya harus seperti apa sih? Yuk belajar untuk kita fast pace ya teman-teman ya. Ya udah kita outspoken aja, oke? Jangan bertele-tele kalau ngomong sama yang D. Pasti main di-cut punya tuh. Kan dia ngomong, oke, maksud lo apa gitu ya. Ya udah ngomong langsung aja nih teman-teman, direct aja. Dan kalau misalnya diskusi sama orang yang D, yuk kita lebih banyak ngomongin tentang action and result. Itu orang D tuh pasti akan suka banget. Oke, actionnya apa? Resultnya apa? Itu akan jauh lebih baik kalau misalnya kita ngomong kayak gitu dengan orang-orang yang D. Dan how to approach-nya teman-teman, belajar untuk be clear, jelas dengan apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita kayak gue nih teman-teman ya, kayak Keisha, orangnya sukanya berlibet-libet ngomongnya, gimana caranya untuk ketemu sama orang yang D yang pakainya outspoken? Ya udah, si Keisha ini harus bikin tuh kerangka ngomongnya kayak gimana biar gak belibet-belibet. Harus clear, harus spesifik, harus to the point juga. Dan provide alternatif teman-teman. Jadi mereka bisa punya pilihan nih. Kira-kira mereka bisa pilih yang mana? Kalau misalnya teman-teman di sini punya gembala yang D banget, kalau misalnya kasih saran, jangan kasih saran satu aja. Kasih misalnya 2 atau 3, biar dia yang milih. Karena biasanya orang-orang yang dominan, mereka suka tuh kalau mereka yang ngambil keputusan. Gitu. Dan kalau misalnya nih kita udah mulai
ngeselin nih sama orang D nih. Nah, teman-teman bisa balik lagi. Kalau misalnya lagi disagree, focus on the fact aja, ya. Bukan kepada personality-nya, kepada goals-nya balik lagi. Toh yang penting tujuannya bisa tercapai bareng-bareng kan, gitu. Itu orang yang D, teman-teman. Nah, kalau ketemu sama orang yang compliance ya, ketemu sama orang-orang yang kayak Ko si J ya. Apa yang harus kita lakukan ya? So, untuk communication style-nya harus cautious juga ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Jangan sampai salah ngomong ya teman-teman ya. Dan belajar untuk reflektif juga. Oke, bawa kepada apa ya yang bisa di-apply ke diri kita sendiri gitu. Dan belajar untuk nanya juga. Karena biasanya orang compliance ini suka banget digali teman-teman. Oke, jadi biarin dia juga mikir, kita juga mikir bareng si C. Dan skeptical ya. So, kalau misalnya mau ngomongin goals dengan orang-orang yang C, belajarlah untuk kita lihat secara kualitasnya kayak gimana. Oke, quality-nya gimana? Karena mereka suka banget tuh tentang hal-hal yang berhubungan dengan kualitas daripada kuantitas. Oke, dan hal-hal yang praktikal yang bisa langsung dikerjain, teman-teman. Jangan yang ngawang-ngawang tuh ya, karena balik lagi compliance itu suka banget dengan yang namanya fact, data, bukan hal-hal yang sifatnya kata ini gitu ya, yang belum jelas arahnya dari mana gitu ya teman-teman. So, bikin aja yang secara kualitasnya tuh bagus. Dan approach them tentunya dengan straightforward juga, karena balik lagi ya teman-teman, kalau ingat bagannya ya, D sama C itu mereka ada di bagan yang sama, di sebelah kiri. So, straightforward juga, direct way. And don't force for a quick decision. Orang yang C, mereka nggak suka tuh dipaksa untuk keputusannya apa hari ini ya. Kalau bahasa di Shopee itu EOD ya. End of day ya hari ini ya. Waduh, nggak suka banget tuh orang C digitu-gituin ya teman-teman. Kasih mereka waktu untuk mikir terlebih dahulu. Pro-nya apa, cons-nya apa. Dan balik lagi, if you disagree, teman-teman bisa bantu mereka dengan kasih datanya. Facts-nya gimana? Kalau nggak ada data sama facts-nya, kasih testimonial. Dia bilang udah oke loh. Atau kasih yang reliable resource juga teman-teman. Itu kalau ketemu sama yang C. Nah sekarang ketemu model-model kayak si Keisha nih, yang I ya. Si ini mereka balik lagi fast pace juga ya teman-teman. Mereka friendly, mereka warm kelihatannya ya. Gak beneran ya teman-teman ya. Mereka emang orangnya hangat ya. Jadi gampang banget deh ketemu kenalan deket sama orang yang I. Mereka biasanya akan terbuka, oke? Dan kalau goals-nya, orang-orang yang itu adalah suka dengan hal-hal yang action juga. Oke, jadi kalau misalnya mau, yuk kita ke panti asuhan, waduh, si itu pasti demen banget tuh ya teman-teman ya. Mereka orang-orangnya juga antusiasnya tinggi banget dan suka dengan namanya relationship. That is why teman-teman, tipsnya kalau ketemu sama orang-orang yang I-nya mentok, jangan datang ke mereka ketika butuh doang. Ya. Jangan datang ke mereka ketika gue lagi butuh ini deh, gue jadi deketin lo gitu ya. Jangan ya, pasti akan ditendang tuh ya teman-teman sama si I-nya. Lo mah datang ke gue cuma pas ada butuhnya doang nih, bukan bangun relasi. Karena orang-orang I suka banget sebenarnya bangun relasi. Dan kalau orangnya I emang nih teman-teman gak bisa untuk leave decision di dia, karena biasanya mereka kan ngomong jawabannya apa? Terserah. Mau makan di mana? Terserah ya. Jadi don't leave decision in the air ya. Oke, jadi kalau teman-teman ketemu sama I, udah kasih keputusan aja gitu ya. Karena I juga dia mah nggak mikir ke sana teman-temannya. Dia pikir oh ya asal rame-rame seru, oke, gitu ya. Karena mereka lebih suka ya relationship gitu ya, bangun relasi. Dan balik lagi teman-teman, allow time juga untuk relating, socialization juga sama si I-nya ini ya, karena mereka suka temenan. Dan don't drive to the fact, figure all alternative. Balik lagi ya teman-teman. Jadi kalau udah ketemu sama I ya udah, gak usah kasih alternatif. Yang penting udah lo ikut aja. Nanti sama ini kok, karena biasanya orang I udah nggak nanya mau kemana teman-teman, yang dia tanya adalah sama siapa. Oke, bukan nanya mau kemana tapi sama siapa gitu ya. Jadi orang itu emang orang-orangnya yang suka kepada hal-hal yang bangun tentang relationship. Sementara orang yang si S ini ya, seperti suamiku, communication style-nya adalah mereka accepting ya, warm. Makanya kan kalau suamiku tuh hashtagnya teman bergumul ya, Joshua ya. Karena emang mereka tuh terima aja. Liatin deh teman-teman, orang S tuh teman-teman
dari yang aneh banget ya sampai yang bener banget itu ada teman-teman ya. Karena dia saking accepting-nya ya, ramah juga ya teman-teman. Sama seperti mereka juga goals-nya relationship, bangun relation, dan mereka adalah orang-orang yang sincere. Jadi jangan dimanfaatin ya teman-teman ya. Kalau ketemu sama orang yang S, jangan karena dia tahu nih dia orangnya tulus ikhlas, jangan dimanfaatin ya teman-teman ya. Ya udah, kita terima aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial, nah orang yang S nih pasti akan maju duluan gitu. And how to approach-nya orang-orang yang S adalah don't interrupt kalau misalnya mereka ngomong. Oke, belajar untuk listen carefully. Kira-kira apa sih yang dia butuhkan ya? And present your case logically, teman-teman. Jangan threatening. Karena biasanya orang-orang yang S ini kalau misalnya udah di-cut gitu ya, atau misalnya misalnya aku beda pendapat nih sama Joshua. Seringkali Joshua menerimanya sebagai, kok kamu nge-threat aku sih? Atau kamu nggak suka nih dengan pemikiran aku, padahal sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Karena emang si S ini orangnya adalah mereka emang seperti itu gitu. Mereka nggak suka kalau misalnya kita di-interrupt. Dan kalau ngomong sama si S harus ask specific question juga. Oke? Karena biasanya S ini memang harus diarahkannya ke sana ya teman-teman ya, harus lebih spesifik lagi, digali lagi gitu ya, karena mereka adalah orang-orang yang steady sebenarnya gitu. So ini adalah sedikit tips aja buat teman-teman untuk customize kita punya approach. Aku tahu mungkin ini bukan hal yang mudah untuk kita semua lakukan ya teman-teman, karena harus nyesuaiin, ketemu orang baru harus belajar lagi personality-nya apa, atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kita baru tahu ternyata oh emang dia orangnya C misalnya, atau dia emang orangnya D. Apa ya yang harus saya lakukan? Ini teman-teman bisa praktekin di lingkungan kita sehari-hari ya, dimanapun kita berada. Aku suka banget kata-kata dari Stephen Covey. Kalau teman-teman baca bukunya 7 Habits of Highly Effective People, adalah salah satu habit yang disebutin sama Stephen Covey adalah understand to be understood. Sebelum kita pengen dimengerti sama orang lain, belajarlah untuk mengerti terlebih dahulu orang-orang yang ada di sekitar kita. So teman-teman, hari ini yang aku mau bagiin sebenarnya ke teman-teman semuanya bukan bicara tentang playing politics sebenarnya teman-teman. Oke, gue atur nih orang-orang yang ada di sekitar gue mana ya biar menguntungkan seuntung-untungannya gitu. Bukan seperti itu teman-teman. It's not about playing politics, tapi it's having empathy. Oke, so understand to be understood. Kalau mau dimengerti sama orang lain, you have to understand them first. Gitu. So that's it teman-teman for today. Thank you for your time. Aku balikin lagi ke Coach J. Baik, thank you. Kita kan sampai jam 9 nih. Masih ada waktu 7 menit. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya. Boleh gitu ya, silahkan. Cuman aku memulai dulu kali. Kapan akhirnya kita, kan kalau tadi kan Keisha akhirnya bicara ujungnya adalah ngomongin soal empati gitu. Try to be understand to understood. To be understood. Cuman ada nggak sih kasus-kasus di mana akhirnya kita harus bilang bahwa oh ini udah nggak bisa nih. Somehow kita harus membuang karena ini sudah terlalu toksik, dan ini bukan hanya soal perbedaan warna kepribadian, tapi udah ngomongin soal it's beyond that gitu. It's beyond that I have to say stop gitu. Terutama kan kalau kita ngomongin soal gereja itu menjadi polemik yang betul-betul polemik gitu. Karena seperti rasanya kalau kita cut orang di sekuler itu lebih mudah daripada cut orang di gereja, karena ada ekspektasi. Kan kita orang gereja, masa kita cut gitu. Cuman dari sisi case sendiri, dari sisi psikologi sendiri, ada nggak hal-hal yang rasanya memang lebih sehat kalau di-cut daripada dipertahankan dalam rangka empati atau apa? Silakan. Oke, kalau firman Tuhan sih emang bilangnya kan kita harus dalam tanda kutip kayak baik ke semua orang ya teman-teman ya. Ya, karena ya firman Tuhan nggak ada kan, cut off aja orang-orang yang toksik, nggak ada ya teman-teman ya. Atau ada, jangan-jangan. Selama ini sih Alkitab yang aku baca sih nggak ada ya teman-teman ya. Tapi memang kalau yang aku belajar ya teman-teman dari stakeholder management adalah sebenarnya mapping yang tadi sih. Kalau teman-teman ingat
gitu ya, mapping 4 hal yang itu. Nah, seringkali adalah ya kenapa sih orang tersebut tuh bisa menyakitkan banget gitu dalam hidup kita? Karena mungkin ekspektasi kita adalah kita pengennya manage dia closely, ya teman-teman, gue pengen banget nih manage lu closely gitu, tapi mungkin sebenarnya dia adalah orang-orang yang ada di low monitor gitu, yang dimonitor minimum effort aja sebenarnya, gak perlu sampai manage closely gitu. Seringkali ekspektasi kita adalah lu masuk ke manage closely gue ya, ke yang high power dan high interest, padahal mungkin sebenarnya dia sendiri pun dia nggak se-high power itu dalam hidup kita, or even nggak se-interest itu dalam hidup kita. So, mungkin yang aku tekanin di sini adalah bukan kita cut off ya teman-teman ya, tapi kita belajar untuk mappingin orang-orang yang ada dalam hidup kita gitu. Apakah dia ada di kolom yang tadi gitu ya, yang di manage closely atau keep satisfied, atau yang sebenarnya ya udah kita low monitor aja sebenarnya. Tetap baik gitu ya, kalau ketemu bukan berarti gue ludahin lo, enggak ya teman-teman ya, tapi tetap nyapa gitu. Tapi mungkin emang untuk beberapa orang kita nggak bisa share terlalu dalam sama dia. Siapa sih orang-orang yang bisa kita share secara dalam gitu ya, yang kita bisa punya ekspektasi mungkin lebih tinggi adalah mungkin orang-orang yang ada di manage closely itu gitu sih ya. Semoga teman-teman dapat insight baru juga ya hari ini, karena aku juga belajar nih dari teman-teman semua. Oke, baik. Jadi memang akhirnya kalau memang kita tahu bahwa ini orang nggak kena deh gitu. Kalau cut off mungkin terlalu ekstrim, tapi akhirnya menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Tapi kalau memang kasusnya gini, di keluarga yang broken, ketika seorang anak begitu terluka, boleh nggak dia menempatkan orang tuanya di monitor? Apakah itu kurang ajar ya? Tapi memang kenyataannya dia low interest terhadap hidup saya, dan sebenarnya dampak orang tua itu sama saya karena dari dulu saya mandiri misalnya begitu. Atau itu kita harus lihat sebagai sebuah masalah ketika akhirnya hubungannya seharusnya dekat tetapi malah ditempatkan di monitor karena menurut dia memang low power, low interest, atau memang begitulah realitanya. Oke, kalau based on parenting style kan sebenarnya kalau based on psikologi kan banyak banget ya. Teman-teman mungkin ada yang pernah baca juga, ada yang otoritatif ya, yang terbuka banget ya, ada yang otoriter juga ya teman-teman. Mungkin itu akan bisa dibahas mungkin sama yang sudah memiliki anak ya di sini ya. Tapi memang ya teman-teman, secara style itu pasti beda-beda orang tua. Tapi kan dalam hal ini lebih kepada hubungan kita misalnya dengan orang-orang yang misalnya di dalam gereja yang punya project yang sama dengan kita gitu. Teman-teman bisa mulai tuh di mappingin. Kalau misalnya keluarga atau kayak nyokap gue gitu ya teman-teman ya, atau bokap, nah itu teman-teman sebenarnya bisa mappingin, tapi harus dibarengin lagi sama teori yang lain. Ada yang tentang parenting style-nya kayak gimana gitu ya, karena sebenarnya alat tes kepribadian tuh juga bukan DSD doang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu itu ada MBTI ya, yang mungkin sering banget teman-teman pasang di bio Instagram ya, ENTP, ESY, nah itu MBTI ya teman-teman namanya. Ada lagi namanya misalnya yang aku pernah pakai itu aku lupa namanya, tapi yang ngerjain soalnya tuh sampai 100 dan bolak-balik tuh teman-teman. Nah itu juga ada tuh. Jadi banyak sebenarnya alat-alat buat kalau misalnya teman-teman mau lebih gali lagi, ini nyokap gue kenapa sih kok kayak bermasalah banget nih, suruh aja isi itu ya teman-teman ya, biar teman-teman biar kenal juga, oh nyokap gue emang orangnya kayak gini gitu ya. Jadi kita sebenarnya belajar berempati adalah ke diri kita sendiri sama orang-orang di sekitar. Belajar untuk tahu kenapa sih nyokap gue tuh rese banget, oh karena emang mungkin orangnya D banget gitu ya. Sementara kita orangnya adalah si C misalnya atau S gitu. Jadi emang banyak faktor sih kok. Thank you. Satu penanya terakhir sebelum ditutup, adakah yang mau bertanya? Coba habis ini ya, kan ntar saya kopas yang chat ya. Coba ntar gue cek ya kecocokan gue sama Vinky sama Jos. Iya nih, kayak Vinky sama Jos cocok ya. Kalian sama-sama bergumul ya.
Teman bergumul ya berdua itu memang. Sama-sama bergumul. Oke, Oke. baik. Ada lagi kalau tidak ada, boleh kasih tepuk tangan, reaction, podcast, thank you banget. Thank you semuanya. Terima kasih. Mantap sekali dan teman-teman dibawa bekal pelajaran hari ini, terutama kalau kita ada di gereja di posisi-posisi kunci, di posisi pembina gitu. Kadang-kadang ya sangat mungkin akhirnya ini bukan soal dia tidak tunduk sama kita atau dia tidak percaya sama kita, tapi stylenya aja yang berbeda gitu. Dan ketika kita lebih aware sama kondisi-kondisi psikologis, akhirnya kita bisa menempatkan diri lebih baik gitu. Ingat fokusnya tuh empati, bukan saya menuntut dia untuk berubah, tapi saya menyesuaikan diri sesuai dengan warna kepribadiannya dia gitu. Karena akhirnya sedih sekali kalau akhirnya kita salah langkah, salah pengembalaan dan memutuskan emang anak ini tidak bisa dibina, padahal hanya karena warna kepribadiannya aja yang beda begitu. Jadi harus betul-betul aware dan memang menarik, kebanyakan ngomongin teologis, kita tuh akhirnya sedikit mengkotak-kotakan antara dia kudus atau dosa gitu, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang rasanya tidak sepatutnya, kita buru-buru mengatakan dia berdosa. Sangat mungkin padahal ada warna kepribadian yang nggak ada hubungannya sama dosa ya. Jadi hati-hati sekali dalam pengembalaan. Kadang-kadang lensa kita tidak boleh teologis murni, karena bagaimanapun ini hubungan antar manusia, psikologis menjadi penting gitu, daripada harus melihatnya dari perspektif teologis yang kadang-kadang penuh dengan judgment. Tepuk tangan sekali lagi buat Kesha, thank you banget karena sudah membagikan ilmunya. Sangat terkesima sama fluentnya bahasa Kesha, sama warna suaranya yang betul-betul kayak penyiar radio. Thank you. Dan sama ilmunya yang pasti akan kami manfaatkan lagi dan lagi ya. Oke, nanti untuk materinya aku share ya teman-teman lewat Jos ya. Baik, kalau tidak ada yang lain boleh kita tutup hari ini. Pertemuan hari ini. Boleh saya minta Kotim, masih ada Kotim nggak sih? Ada dong. Kotim jadi apa sih? Vinkis Ram ya. Silakan Vinkis Ram untuk dalam doa. Kita berdoa ya teman-teman ya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Kesha yang udah memimpin kita pada malam hari ini dengan sharingnya. It's good. Sehingga orang-orang yang jago berbicara tentang komunitas Iman Yohanin ternyata dia seperti soft seperti kupu-kupu dan sebagainya gitu ya, enggak lah ya. Tapi thank you guys gitu ya buat malam hari ini, apa yang sudah dilakukan, yang sudah diajarkan, dan itu pasti bisa membuat kita memahami lebih baik. Terima kasih. Oke, kita berdoa ya teman-teman semuanya. Kami mengucap syukur pada Tuhan Allah kami yang menciptakan kami begitu unik dan begitu beragam sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa agar kami terus menginginkan untuk menjadi sebagaimana Tuhan menciptakan kami, untuk menginginkan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan along the way kami boleh berinteraksi dengan lebih baik. Along the way kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan. Along the way kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencoba untuk memahami orang lain. Untuk terlebih dahulu mencoba untuk memahami baru untuk dipahami. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat Kesha yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupannya, memberkati kehidupan perkawinannya, pelayanannya, berkati Jos sebagai kepala keluarga, berkati gerejanya, agar kiranya apa yang dia kerjakan boleh berhasil, dan apa yang mereka usahakan boleh mendatangkan hasil yang baik juga untuk kehidupan keluarga mereka. Berdoa untuk semua yang hadir pada malam ini, dan berdoa untuk semua yang belum bisa hadir, kiranya Tuhan juga yang memelihara mereka, sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Terima kasih buat teman-teman semua. Thank you. Thank you Kesha. God bless semua. Bye-bye. Thank you. Bye everybody. Silakan sudah boleh keluar. Udah ada ininya di chat ya, bahannya. Bye-bye.